Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Cabang Kaloran, Cabang Muhammadiyah Kaloran, yang kami hormati jamaah sekalian berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, pada hari Jumat dengan gerimis. Nah, kalau kita senang gerimis karena terbiasa di puncak gunung dingin, nah, di sini panas. Kalau gerimis kan jadi sering-sering enak ya. Alhamdulillah kita dapat ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat atau salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa silaturahmi di hadapan jamaah sekalian. Mohon maaf nih, saya terbiasa pakai bahasa Indonesia karena kelamaan di Mesir. Sampai kalau di Tretep itu kalau setiap subuh itu ada kultum. Nek senggo bahasa Indonesia berarti saya. Ya, di jadwal tersebut saya jadwalnya hari Senin. Tapi kalau Indonesia mesti saya karena memang pernah sekali saya ceramah di daerah mana ya, daerah Sukoharjo sana, bawah Sukoharjo pagi-pagi. Saya pakai bahasa Indonesia seperti ini, kadang tak campur bahasa Jawa gitu. Jamaah ada yang protes, koyok dewi santri wae ngomongin kok bahasa Jawa nguku ora sopan. Di wong tua tuh ngomongin nguku, dibilang gitu saya kapok saya. Padahal kalau saya melihat mumpuni itu kalau sampai bahasa Jawa nguku ya biasa saja, tapi diprotes. Wah, adalah memang harus kembali ke habitat. Ya kalau Tretep tahu sendirilah yang pernah ke Tretep ya, barangkali lereng gunung, gunung perahu, kalau naik sebut gatal itu ya, kanan kiri jurang ya, nah, apalagi kalau lewat ya seperti itu, naik kalau sudah ke Soren, kabut turun, wah, luar biasa itu. Maka saya kalau ada kajian yang habis subuh itu, kadang di Sukoharjo habis subuh, keluar rumah kan 3:30. Nah, kalau sambil hujan, wah itu hujan meneh, kabut meneh itu kan, wah bismillah, karena ini sebuah panggilan, ya, tanggung jawab moral yang harus kita sampaikan, maka terus apa-apa mangkat ya bismillah mangkat seperti itu. Jadi memang luar biasa, dan di Tretep itu alhamdulillah Muhammadiyah NU sama-sama rukun bareng, tidak ada perbedaan. Kalau Muhammadiyah lumayan banyak,
10 kakak. Iya, saya kajian di rumah itu sejak saya pulang berarti udah hampir 2 tahun. Itu yang datang banyak, 2 orang, 3 orang. Iya. Kemarin saya pindah jadwal ke malam biar agak banyak. Karena kalau sore habis asar, seminggu sekali padahal tuh. Kalau habis asar kan masih ada yang di ladang kan, ngarit ya. Akhirnya tak pindah ke malam lah biar. Ya lumayan sekarang 7 orang. Banyak kalau saya melihat pengajian seperti ini, Masya Allah luar biasa kan. Tapi kalau sama di masjid yang untuk umum, ya Alhamdulillah lumayan. Itu kita rintis sejak tahun 2003. Sampai sekarang masih aktif ngasih kitab, ya lumayan Alhamdulillah. Jamaahnya macam-macam. Ya. Kalau keluarga saya, keluarga petani biasa. Sekolah ya pulang membayar SPP ya jual kambing. Ya gitu kan. Jual apa setelahnya? Apa namanya dulu tuh? Abdurrahman mana tuh? Jagung. Dulu kan kalau zaman dulu kan tempat saya tuh hanya ada 2 musim. Kalau nggak jagung, tembakau. Habis tembakau, jagungnya itu aja. Nggak kayak sekarang. Sekarang orang udah mulai mikir. Ternyata kita bisa nanam sayur. Ternyata kita bisa nanam buah, kan? Dan sekarang pembeli yang datang ya. Kalau dulu nggak ada pembeli repot. Makanya kita ya sekolah itu yang perjuangan. Tapi luar biasa ya saya, ibu saya. Yang penting sekolah. Mana sih kok? Ya kalau anak-anaknya itu yang penting sekolah. Karena memang ternyata rezeki itu hanya Allah yang ngatur, yang tahu. Kita itu punya rahasia. Kemudian saya ke Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ya. Mu'alimin ya 3 tahun. Mestinya kan aliyah di sana Mu'alimin. Tapi saya kelas 4 Mu'alimin ada beasiswa ke Mesir, ikut saya diterima ya Alhamdulillah. Sampai di Al-Azhar tahun 1996. 96 saya ke Mesir. Niatnya ke sana untuk aliyah, ternyata ijazahnya nggak diakui. Turun lagi saya ke SMP. Ya. Awalnya waduh kok SMP menarik itu. Kapan selesainya itu ya. Tapi lagi-lagi yang namanya rahasia masa depan itu hanya Allah yang tahu. Saya belajar di Mahat, SMP mengulang lagi, tapi keistimewaannya saya menjadi belajar ilmu-ilmu dasar. Balaghah, ilmu kalam, fikih, yang dasar-dasar sekali yang saya tidak pernah dapatkan di Indonesia, saya dapatkan di sana. Maka ketika saya lulus Mahat, berarti saya di Mahat. Mahat itu pesantren ya, pesantren Al-Azhar. Lulus pesantren di Al-Azhar 2001 saya mulai masuk S1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kuliah. Saya ambil kelas 3 itu ambil akidah filsafat. Suluddin. Wah, nek filsafat ini nang Indonesia ya orang belit, wah, orang tahu sembahyang. Ya kesana kan nanti itu datang Indonesia penguin ini kan kesana masuk filsafat. Nah, kalau di Azhar enggak, Azhar itu masuk filsafat itu memang untuk mengkritisi orang-orang yang nggak sholat justru, mengkritisi orang yang nggak beragama, mengkritisi orang-orang komunis, liberal, kapitalis dan sebagainya lah, sosialis. Justru itu yang dikritisi. Karena filsafat itu pakai logika, kita juga belajar logika untuk menanggapi mereka. Ikut Suluddin sambil di Muhammadiyah, PJM kayak gitu. Muhammadiyah itu di Mesir sudah lama ada. Cuman tahun 98 itu ada pemilu, euforia ya. Pemilu pertama itu kita udah Muhammadiyah di Mesir, jamaahnya nggak banyak. Akhirnya ada pemilu 98, ada yang ke PAN, ada ke PKS, ada yang kemana itu kan. Wah, habis Muhammadiyahnya ngurusin partai semua. Kosong, 98, 99, 2000 itu 3 tahun vakum kegiatan Muhammadiyah. Terus sibuk nang partai. Pertama kali pemilu terbuka seperti itu, imbasnya sampai Kairo, sampai Muhammadiyah di sana. 2001 baru mulai bangkit lagi. Muhammadiyah kita mulai kegiatan memang khusus untuk kaderisasi ulama, kajian ya. Sampai 2002 kita ajukan permohonan ke pusat untuk supaya mendapatkan status resmi. Kalau dulu kan cuma keluarga, kita sama-sama Muhammadiyah, tapi nggak punya tanggung jawab dengan pusat. Harus ngaji kuno, nggak ada pertanggungjawaban ke pusat.
kita ajukan diterima. Waktu itu Bu Hamamah ke Kairo, kita mematur ke Bu Hamamah. Bu Hamamah waktu itu sebagai Ketua Aisyah, pimpinan pusat Aisyah. Kita sampaikan, wah luar biasa semangatnya Bu Hamamah. Pulang langsung disampaikan di Indonesia, datanglah Pak Din Samsudin, Pak Haidar Nasir. Pak Haidar Nasir waktu itu masih sekretaris kalau nggak salah itu. Sekretaris umum, dan lain-lain. Meresmikan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Mesir. Itu PCIM pertama di luar negeri. Mulailah kita punya tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan ke pusat. Tahun 2023 mulai berdiri pimpinan cabang istimewa Aisyah. Abu Hamamah ketika ada PCIM, lu PCIM kok PCIM-nya kok nggak ada? Kita padahal di sana yang Aisyah itu paling cuma 5 orang, 7 orang. Tapi Bu Hamamah pokoknya kita dirikan PCIM. Mumet. Tahu-tahu datang serombongan ada kalau 10 orang sudah lengkap bawa atribut Aisyah, bawa bendera Aisyah, bawa taplak meja Aisyah, pokoknya mau dirikan Aisyah. Waduh. Yang penting Bu Hamamah seneng dirikan Aisyah. Tapi alhamdulillah dari sana sekarang Aisyah sudah punya TK Aba pertama di luar negeri. Ya, Mesir, alhamdulillah. Kemudian Taman Suci juga resmi didirikan juga Taman Suci Barat dan PCN tahun 2002. Yang belajar orang-orang Indonesia, karena kan sama Indonesia. Kita kalau belajar sama orang Mesir takut khawatirnya kita itu dikira gerakan-gerakan yang radikal, yang apa, sehingga nanti kita bisa menjadi gerakan terlarangan bahaya. Mesir itu kalau ada yang dicurigai enggak ngomong-ngomong atau hilang aja, hilang entah kembali entah enggak gitu. Atau hilang aja dah, wah ini ditangkap guys. Kalau udah hilang saya jangan harap kembali gitu. Itu karena diktator, ya diktator. Maka kita hati-hati. Dan di sana yang namanya gerakan radikal nggak kayak di kita. Sana bom ya bom, nembak ya nembak gitu. Jadi memang benar-benar luar biasa. ISIS saya pernah dengar ISIS ya, luar biasa itu seperti itulah. Jadi membunuh orang aja seni, seperti seni membunuh, mengerikan sekali. Jadi serius mereka itu kalau radikal itu. Maka kita sangat hati-hati sekali. Tapi alhamdulillah dari Kairo itu sekarang alumni-alumni yang PCIM yang sudah di Indonesia sudah banyak yang aktif. Kita kalau musyawarah nasional, tarce ataupun apa, mesti ketemu. Lo ketika reuni mesti. Waktu di Solo itu saya ikut yang apa namanya musyawarah untuk membuat tafsir At-Tanwir. Ya ketemu ya teman-teman Kairo banyak juga itu. Kemudian di kemarin yang musyawarah wilayah tafsir itu juga ketemu lagi teman-teman Kairo itu. Saya udah di mana-mana itu. Kemarin pas Munas mestinya ikut tapi ya kebetulan ibu saya, bapak saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya nggak bisa ikut. Saya lihat foto-fotonya sama waktu ketemu lagi teman-teman Kairo. Jadi produk PCIM Kairo alhamdulillah sudah mulai menyebar, pulang ke tanah air, sudah di daerahnya masing-masing. Mengembangkan Muhammadiyahnya di daerahnya masing-masing. Tahun 2010 akhir lah, 2010 akhir. Karena setelah S1 selesai, beasiswa saya putus. Nah, saya beasiswa itu dari SMP sejak tahun 96 ya. 96 sampai 2005 saya dapat beasiswa 9 tahun. Di asrama semangan gratis sawarege. Orang Mesir itu kalau ngasih lauk itu sayur sama kalau nggak ayam daging itu. Kalau ayam seprapat. Iya. Jadi ayam yang besar itu seprapat. Wah layak kita terus kalau nggak habis. Kalau ngasih ikannya itu besar-besar. Sak lengan ini 2. Oh, porsi Mesir itu kalau makan ayam, satu ayam itu 1 orang. Makanya kalau nikah sama orang Mesir siap-siap entek. Ya, jadi kalau makan ayam itu mereka satu. Itu pun masih tambah. Jadi ayam lauk nasi. Ayamnya siji, nasi sedikit, mau ada roti opo. Karena kalau orang Mesir itu orangnya besar-besar, jadi makannya banyak. Jadi kalau kita satu porsi kita itu untuk
Bagi mereka itu cemilan, nyililit tok. Iya. Satu porsi mereka itu bisa kita berlima. Iya. Jadi memang orang Mesir kan besar-besar. Kalau orang Mesir beratnya berapa? 80 kilo. Wah, kurus tenan. 80 kilo kurus loh. Oh, perempuan 80 kilo kurus. Standarnya 100 standar. Nek gendut 130. Iya, itu beneran. Oh, mereka itu kalau bawa kulkas, tahu kulkas yang besar itu naik ke lantai 4 diangkat dewe, naik tangga kok. Kuat, apalagi kalau motor segitu gini truk. Kuat, besar besar. Kita itu kecil-kecil. Kalau orang yang pernah haji tahu lah, ya. Kita itu kecil-kecil itu Indonesia itu. Cilik mangane sidik itu. Perasaan mangane usaha dibanding Mesir spiro ya. Sidik itu. Makanya dan secara tenaga luar biasa. 2010 itu setelah saya selesai S1, kemudian saya jadi penerjemah mesin buku. Saya kelas 4 mulai menulis buku perdana saya, judulnya Ijtihad Semantik dalam Ushul Fikih. Kalau bahasa kita itu ilmu dilalah. Angel opo yo semantik, pokoknya yo terkait ijtihad, cara ijtihad. Bagaimana kita menggunakan bahasa Arab untuk beristihad. Nah, itu kelas 4. Bayangan saya, nanti habis buku ini, saya akan tulis buku ini. Wah, ngimpi ini nang utak. Ternyata 15 penerbit saya tawarkan satu pun nggak ada yang mau nerima. Ini buku koyong ini sopo si moco. Nah, akhirnya karena saya lulus butuh penghidupan, maka banding setir jadi penerjemah. Penerjemah yang laku buku apa? Pernikahan dini. Pacaran dalam Islam. Buku-buku yang ringan-ringan. Ya, akhirnya saya menerjemah buku-buku seperti itu. Buku-buku bagaimana menjadi pribadi Muslim yang baik. Ya seperti itulah. Kemudian, tapi umumnya buku pernikahan. Saya heran sampai. Wong Indonesia kok mikirin nikah tau piye ya. Buku sing laku kok buku pernikahan kabeh gitu. Sampai akhirnya saya bisa di KBRI ngajar bahasa Indonesia. Orang Mesir, tahun saya, sudah wah penghasilan ini sudah lumayan lah gitu kan, so lumayan. Akhirnya ini saya kalau nerjemah terus idealisme saya hilang. Saya tinggalkan terjemah, mulailah kemudian sedikit untuk menulis lagi. Akhirnya alhamdulillah di sana bisa menulis buku lagi, Ijtihad Maqasidi 3 jilid, Ijtihad Semantik 1 jilid, fatwa ringan 7 jilid, kemudian ilmu kalam, syarah himpunan Pesantren Muhammadiyah, salah satu-satunya syarah HPT. Nggak saya bawa ya, HPT bab iman bagi ketuhanan, bab Tuhan saja, salah 3 jilid. Kemudian tentang filsafat ilmu kalam juga ada satu, kantor pemikirannya liberal juga ada. Nah itu dari sana sedikit-sedikit kita mulai menulis kembali. Kemudian 2010 akhir itu saya di KBRI diamanai memegang pusat budaya. Kepala sekolah lah kembali ngurusin budaya, maka mulailah saya masukkan silat untuk orang Mesir karena saya di bawah KBRI sehingga saya bisa dengan atas nama KBRI berarti negara, atas nama negara bisa melatih orang Mesir untuk belajar tapak suci. Ya. Kalau dulu waktu kita masih keluarga nggak berani. Keluarga Muhammadiyah nggak berani ngajar orang Mesir, nanti dikira macam-macam, saya tangkap. Kalau ini atas nama negara, aman. Saya masukkan itu tapak suci. Jadi dari Oktober 2010 itu saya diterima, Januari itu langsung saya masukkan tapak suci. Setahun 2 tahun santrinya yang ikut tapak suci 3 orang. Cuma 3 orang. Oh Mesir silat yopo, taunya taekwondo, kungfu, karate kan gitu kan, tahunya kan itu silat yopo gitu kan, sampai yang pelatihnya itu nih kak gimana nih kak, ini udah 2 tahun yang ikut cuma berapa orang, udah pokoknya kamu ngelatih lah, nanti saya yang promosi. Nah, gitu. Sekarang siswanya lebih dari 6.000 orang Mesir semua itu, 6.000-an. Kalau buka pendaftaran seminggu tok kita butuh 100 atau 200 siswa namanya kan.
buka seminggu itu pendaftar sudah lebih dari 1.000 peminatnya. Cuman karena tempat kita terbatas ya kita batasi, hanya wawancara apa itu udah lebih dari 6.000. Jadi Tapak Suci Mesir cukup aktif, ngadain turnamen Tapak Suci, ngadain acara Tapak Suci, sangat aktif sekali, luar biasa. Yang sabuk biru dari orang Mesir waktu kemarin saya pulang itu sudah 23 dari awal gitu. Sekarang udah ada, dulu kan pelatihnya orang kita semua. Nah, sekarang orang Mesirnya sendiri sudah ada sabuk biru, udah ada kader 23, lumayan kan. Nanti mudah-mudahan ada sampai pendekar. Nah, ini kemudian baru 2002 saya pulang mendirikanlah pesantren di Treten. Di Treten. Waktu itu kakak saya bilang, serius mau diriin pesantren di Treten? Serius, emang kenapa? Sopo sing wani, sopo santri ini nang Treten, ya kan? Naik aja kayak gitu, semut gatal ya, semut deni, buat pesantren kok di Treten. Saya bilang, pertama, pesantren itu semakin ke kampung semakin baik. Beda dengan sekolahan. Sekolahan itu semakin ke kota semakin baik. Jadi teorinya kebalik. Karena kita kan kalau pesantren kan sistemnya kan akhlak ya, bengkel akhlak istilahnya itu. Jadi ya harus jauh dari tempat-tempat yang bisa mempengaruhi, maka harus isolasi sekalian, minggir sekalian. Nah, kalau sekolah kan yang penting pinter, karena kan ngajar sampai jam 12, setelah itu beruh kemana kan itu bukan tanggung jawab sekolahan. Kalau pesantren kan pendidikannya integratif, 24 jam belajar. Nah, jadi yang kedua saya sampaikan, yang namanya intan di tengah laut, nyarinya susahnya minta ampun, tetap dicari. Kalau memang pesantren kita baik, itu insya Allah dari manapun akan dicari. Ya Bismillah, mulai pelan-pelan, jadi sudah 2 tahun lebih dikit. Santri saya juga belum banyak, baru 24 dari 5 provinsi, 13 kabupaten, dari Madura, Surabaya, Jakarta. Jadi pelan-pelan, mindik-mindik, maka minta doanya. Konsentrasinya ngaji kitab. Kalau SMP, SMA-nya resminya kita nginduk ikut SMP Muhammadiyah Ngadrejo, SMA Muhammadiyah Temanggung. Tapi di pondoknya kita konsentrasi ngaji kitab memang. Komunikasi bahasa Arab, bahasa Inggris lah insya Allah. 4 bulan biasanya santri sudah bisa bahasa Arab. Biasanya. Dengan pengalaman kemarin, karena kondisi yang lain ngomong bahasa Arab, mau nggak mau kan ngomong bahasa Arab. Jadi 4 bulan itu sudah bisa. Targetnya memang kita kaderisasi ulama, mengingat Muhammadiyah itu krisis dai, krisis ulama. Ini karena hampir tiap ahad saya keliling, ahad pagi, sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta, sampai ke Madura, sampai ke mana. Itu keluhannya sama. Muhammadiyah krisis dai, krisis ulama. Satu PDF itu yang bisa ngaji kitab itu sedikit. Ya, maka kajian ranting pun itu banyak yang mati suri. Itu bukan karena jamaahnya nggak mau ngaji, tapi nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngampu. Maka perlu kiranya ada kesadaran ke arah sana untuk kemudian kita mengkaji, mengkader dai-dai supaya mereka nanti itu atau ulama supaya mereka mau ngopeni jamaah, dan bahwasanya kita kasih doktrin ngopeni jamaah itu sangat mulia. Nggak harus dokter kemudian kita itu jadi dosen, enggak. Di luar negeri 26 tahun jadi dosen, enggak. Saya ya di kampung saya kadang ya kadang itu ada. Kita nanam apa kemarin ya, habis metikin apa itu namanya koro sama apa cabai biasa, santri kadang saya bawa ke ladang biar mereka tahu, karena ke ladang itu juga bagian dari pendidikan. Oh, yang namanya jambu itu seperti ini, jambu terus dibungkus, kalau nggak dibungkus nanti kena lalat buah gitu kan. Nah, kita ajarin pelan-pelan, meskipun mereka yang penting tahu nanam apa namanya itu jipang itu kayak gini caranya. Kalau pas hujan-hujan jangan langsung diceplok, ini bosok. Tunggu, ini tuh, jadi itu bagian pendidikan lah. Jadi kita ya, saya ya sama petani juga, ya, ngani, ya, nanam macam-macam itulah. Karena memang dari 24 santri itu, kita SPP-nya itu nggak mahal kita, hanya 600 per bulan. Itu pun
yang dari 24 yang bayar paling 7. Terus saya kemarin kan saya biasa itu nggak pernah kalkulasi. Saya harus bayar kuno, ora kuno. Saya itu, ya. Saya nyoba-nyoba, tak cek di bulan Maret ini udah bayar. Wah kok mencontoh itu. Setiap bulan itu saya mikir, iya ya kok paling dapatnya kok 4 juta, 5 juta ya. Wong sak menikah idealnya kan kalau 24 orang itu 12 juta, 13 juta kan dapat gitu. Ini kok cuma 4 juta, 5 juta ya. Padahal harus ngaji guru, makan santri, yo listrik, yo air, itu sampai nggak? Secara akal nggak nyampe. Saya tak kalkulasi, berarti setiap santri itu kalau 4 juta sekian, dipotong listrik, potong air, potong gaji guru dan sebagainya, sisa kita katakanlah 2 juta. 2 juta untuk 24 santri, berarti sekali makan santri itu membayar 270 perak. Di mana ada orang makan sak piring dengan 2 macam lauk, makan sak karpe dhewe, tanduk dhewe sak wargi 270 perak. Ning ndi? No. Ya kan? Anak-anak kita itu kalau jajan 3.000. Ini kok iso? Itu di awal tadi saya sampaikan, rezeki itu rahasia Allah itu. Maka kita kalau soal rezeki jangan bergantung kepada diri sendiri. Sengsara. Nah, kalau kita bergantung pada diri sendiri itu sengsara. Ya, tapi ya ujung-ujungnya ya mumet juga gitu. Mumet juga. Tapi ya namanya perjuangan itu memang pengorbanan. Kita nilai ta'ala ikhlas ya. Monggo lah saya sampai kemarin tuh sempat apa kita ingatkan saja ya ke wali santri ya kalau belum bayar. Kata Pak Isa, nggak usah biarin aja. Saya awal-awal juga saya tulis itu pengeluaran untuk apa dapur berapa habisnya. Oh, lama-lama pusing sendiri saya. Udah nggak usah tulis. Oh, ujung-ujungnya juga ini itu. Makanya kita nanam sayuran itu bukan untuk kita. Kita cuma sebagai perantara saja memang. Jipang buat santri kan. Kul itu apa? Kubis masuk santri, cabai santri kan gitu. Jadi ya itulah perjuangan. Maka ya sekiranya ada yang tidak ikut berjuang ya monggo. Dalam artian tidak mau ngambil istilahnya itu anak asuh ya monggo, karena banyak apa rumah. Sekiranya ada yang tidak ikut wakaf ya monggo berperan. Sekiranya tidak mau macam-macam ya monggo. Kita belum punya gedung kita itu sekolah rumah, 2 rumah yang kita beli, yang itu yang kita buat pondok. Masih kita mimpi punya gedung, sudah ada gambarnya, 3 lantai, mungkin kisaran 1,5 miliar barangkali. Nah, kita mikirin untuk ngasih makan anak-anak umat gitu ya, 3 lantai. Tapi kita percaya Allah itu Maha Kaya kan gitu. Allah Maha Kaya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa. Itu sepintas ya. Jadi monggo yang ingin ke Tretep, yang ingin silaturahmi, ahlan wa sahlan. Kami sangat senang dan biasanya ada saja yang ke rumah itu. Sering ada saja. Ya, nanti malam juga katanya ada yang mau ke rumah dari Wonosobo. Karena ada pemuda Muhammadiyah. Katanya mau hendak buat acara Ramadanan, ya silahkan. Kadang ada yang ngaji sehari. Pernah dari daerah Banjar ke sana, dari mana ya. Itu satu rombongan dari Lazismu, datang jam 9, pulang jam 4. 9 pagi datang, jam 4 sore pulang. Itu ngaji soal zakat dan wakaf. Wah, kita kasih materinya zakat dan wakaf selama sehari penuh. Ya. Kalau ada yang hendak ngaji kok 3 hari, 4 hari, sekedar untuk menambah ilmu, ya silahkan. Kita open terbuka sekali. Tidak harus, wah saya nggak punya ijazah, nggak harus punya ijazah ngaji. Siapa saja bisa ngaji. Santri saya juga ada yang sudah selesai. Ada yang mau alaf itu udah umur 33 tahun. Silahkan ngaji saja. Nah, tapi kalau yang tidak dapat ijazah ya kita fasilitasi. Ada dari SMA Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah. Sekiranya tidak ke Kairo, insya Allah nanti kita hantarkan ke Kairo mudah-mudahan. Karena Kairo itu sebenarnya nggak mahal-mahal amat aslinya. Di sana itu untuk kuliah dari SD sampai S3 gratis. Gratis. Sekolah dari TK sampai S3 gratis di Al-Azhar. Dananya di mana? Dari wakaf produktif dan sumbangan dari mana-mana. Wakaf produktifnya Azhar sangat luar biasa. Tanahnya sangat luas.
nggak hanya tanah, bisnisnya apa, nah itu sudah putar. Nah, itu mereka digunakan untuk mengembangkan Al-Azhar, ya buat gaji, buat apa. Ya itu banyak dari berapa? 136 negara. Hampir seluruh negara di dunia itu ada siswa di Al-Azhar. Indonesia saja dapat beasiswa di Al-Azhar setiap tahun 23 miliar per tahun. Itu Al-Azhar mengasih beasiswa untuk orang Indonesia. Padahal secara ekonomi Mesir itu masih belum masuk 20 besar. Belum masuk 20 besar dunia, itu belum masuk. Paling 23 atau berapa. Indonesia itu sudah 16 besar atau berapa itu. Bahkan perkiraan itu tahun 2045 kita tuh 4 besar. 5 besar. Ya kita di Indonesia nggak kerasa ya. Di luar negeri kita terhormat. Dan tahu Indonesia itu macan Asia, macan dunia. Ekonominya itu luar biasa naiknya. Produk-produk kita di Indonesia banyak, di luar banyak. Jadi ekonomi kita itu hebat. Maka orang Arab itu kalau berharap kepada dunia, itu hanya berharap pada mana? Indonesia. Serius. Kenapa? Karena negara-negara yang perang, ekonominya lemah. Dunia Islam ya. Dunia Islam sing ekonominya apa gitu? Hanya Indonesia. Malaysia lah, Turki lah ya, Iran. Selebihnya enggak. Dan dari Turki, Indonesia, Malaysia, Iran, yang paling besar di Indonesia, yang paling stabil di Indonesia, yang masyarakatnya adem ayem di Indonesia. Luar biasa kita itu. Maka di luar sana kita sangat terhormat sekali, sangat ditakuti sekali, sangat diharapkan sekali kalau oleh dunia Islam. Cuman kalau di dalam ya elek kabeh perasaannya. Pemilu ini presidennya sono sing apik. Sono sing apik elek kabeh, tapi sesungguhnya enggak demikian. Kalau saya menyikapi ya biasa saja lah, itu dinamika dalam politik itu biasa, ada yang kecewa, ada yang apa, itu biasa. Tapi kita sudah dewasa, harus cuek bebek itu. Si menang kuno sopo ya seperti yang semangan warak sedino mangan itu kan terserah semimpin sopo gitu. Luar biasa kita itu. Maka kita juga bersyukur lah dengan kondisi Indonesia. Nah, Mesir itu meskipun di bawah kita itu hebatnya itu ngasih beasiswa ke banyak negara karena Mesir itu dermawannya luar biasa. Kalau dengan thalibul ilmi, dengan penuntut ilmu itu sangat dermawan. Itu Mesir. Jadi mereka itu tidak segan-segan untuk ngasih beasiswa, untuk ngasih sumbangan ke orang asing yang sedang menuntut ilmu. Karena bagi mereka jauh-jauh dari Amerika, jauh-jauh dari Rusia, jauh-jauh dari Indonesia, ke sini hanya untuk belajar. Mereka itu mujahid, jihad fisabilillah. Maka mereka ini kalau kita membantu mereka sama artinya kita membantu mujahid, kita menanamkan investasi. Iya, kan mereka akan dakwah di negaranya masing-masing. Ketika mereka berjawab, saya pernah punya peran bantu ketika mereka di Mesir. Itu hebatnya, itu kesadaran itu dari pemerintah sampai rakyat. Hebatnya itu. Pernah terjadi krisis ekonomi tahun 98 ya. 98 itu dolar dari berapa sampai 17.000 itu. Orang tua Indonesia kan pada nggak bisa ngirim itu, karena kan banyak nggak beasiswa juga. Akhirnya pemerintah juga bingung, nggak pengen juga mahasiswa kita di Mesir kelaparan. Akhirnya udahlah gini, pulangin aja semua, pulangin udah. Akhirnya Menteri Wakaf Mesir mendengar mahasiswa Indonesia mau dipulangkan. Apa dilakukan? Dia nulis artikelnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang. Quran Ahram. Intinya bahwa saya Indonesia itu sahabat kita, saya masyarakat Muslim, kita sebagai bangsa yang bersaudara, yang bersahabat. Masa kita nggak bisa ngapa-ngapain? Penuntut ilmu mahasiswa banyak di sini untuk mencari ilmu agama. Mereka di sini susah, masa kita sebagai seorang Muslim nggak bisa ngapa-ngapain? Malu kalau mereka sampai dipulangkan ke Indonesia. Itu Menteri Wakaf nulis gitu, langsung bantuan luar biasa. Nggak ada satupun yang pulang. Ada yang ngasih rumah, nyewa rumah gratis. Ada yang sembako gratis, beras gratis. Ada yang ngasih uang. Berapa tahun itu. Sehingga aman orang Indonesia. Indonesia data namanya ini. Luar biasa. Nggak pulang kita, nggak jadi pulang kan. Saking gemarwannya
Dari pemerintahnya beasiswa luar biasa, rakyatnya juga wah luar biasa. Terjadi lagi 2004 kalau nggak salah, tsunami Aceh. Ya, langsung didata itu orang-orang Aceh, orang kasih sembako, dikasih rumah gratis, macam-macam. Sampai sisa-sisa, kurang-kurang sampai sembako numpuk-numpuk. Sampai orang itu lihat, orang Mesir itu orangnya tawaduk ya, orangnya itu nggak menampakkan kalau punya duit. Bahkan kadang mereka punya apa ya, pengen sedekah gitu. Wah, pakai baju jubah petani kalau orang diri pakai mingsren kalau tempat saya itu namanya, pakai baju lusuh petani itu, bawa kresek ke KBRI kedutaan. Ini saya hasil pertanian saya, pengen nyumbang untuk orang Indonesia. Iya, dibuka kreseknya isinya duit itu. Petani tutup itu, petani biasa itu, pakai baju tani, pakai kedutaan. Saya pengen ikut bantu orang Indonesia, bantu mahasiswa Indonesia. Dermawannya luar biasa. Jadi soal penuntut ilmu itu Mesir hebatlah, rakyatnya, masyarakatnya, pemerintahnya luar biasa. Itu yang kita kayaknya masih perlu banyak belajar kita itu. Masih banyak. Kita banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kita bangun dari dana wakaf, tetapi ketika sekolah itu sudah berhasil menjadi sangat elit. Ya, kadang yang kembang kepis ya oke, ya. Sing urung iso ngaji guru ya oke. Yang ngaji gurunya per bulan 400.000 ya masih banyak. Ya, ini di lapangan memang seperti itu. Tapi ada yang kemudian jadi elit yang sekali masuk 27 juta ya ada, yang SPP-nya di atas 2 juta juga banyak kan gitu. Sehingga saya kadang ya kalau berkaca di Azhar kok bisa ya menggratiskan. Ternyata rahasianya adalah kekompakan jamaah dan wakaf produktif dan kesadaran untuk investasi SDM. Kalau kita itu harus investasi. Ya. Maka saya kadang kepikiran begitu. Jadi kita kemudian sekarang krisis dai ya, krisis ulama. Bisa nggak misal namanya kita kalau punya pikiran satu ranting satu dai namanya gitu kan, kirim satu santri satu ini untuk mondok dibiayai ranting iuran, bisa nggak gitu. Syukur nek ranting kabupaten cabang, tapi nanti mbak surat balik ke cabang, jadi setelah jadi nggak boleh kemana-mana, harus ngabdi di situ kan gitu. Nah, ngabdi kan nanti otomatis ya soal penghidupan nanti dipikir bersama lagi kan gitu, karena seorang mujahid itu kan, seorang dai kan mujahid ya, ngopeni jamaah itu kan nggak gampang sebenarnya. Ketika ada orang ngajar di universitas, mereka mengopeni jamaah AUM kan, universitas kan AUM ya mereka mendapatkan penghidupan yang layak ya. Di sekolahan juga ada sedikit uang untuk menghidupi keluarga dia. Ketika ada dai yang menghidupi masjid, yang juga mengopeni jamaah, yang ada AUM-nya, maka kan selayaknya dia juga mendapatkan penghidupan juga meskipun tidak banyak, minimal untuk membantu dia kan gitu, menghormati dia kan seperti itu. Karena sama-sama AUM. Kadang kita juga kepikirannya itu agak aneh. Jadi dai itu kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Ini repot. Kalau dai-nya ini orang kaya nggak ada masalah. Tapi kalau dia ternyata pas-pasan kan sakit, akhirnya wah daripada di sini susah, mending keluar cari kerja di luar gitu. Akhirnya mereka yang sudah kita tanam keluar. Alasannya apa? Nah, aku kan butuh hidup anak istri saya gimana gitu. Nah, maka ini juga perlu menjadi pikiran bersama. Saya kemarin yang dari Losari itu mana ya? Purbalingga, itu saya arahkan ke ini DPCN. Saya arahkan ke Lazis. Jadi Lazis mutus 2 orang ketua saya. Itu bukan berarti 2 orang tuanya ini tidak mampu, bukan. Memang selain orang tuanya juga nggak kurang mampu ya. Tetapi intinya bukan di situ. Intinya adalah supaya dia itu ada ikatan. Nanti balik lagi ke sana. Dan memang Losari saya kemarin ke sana luar biasa. Maksudnya megah, komunnya megah, jamaahnya banyak gitu. Tapi mereka sadar krisis dai, krisis ulama, maka mereka ingin investasi. Mereka ingin punya pesantren, tetapi ya ini sopo. Maka mulai harus membuat investasi dari sekarang. Pesantren kan jangka panjang, menjadi seorang pengasuh pondok kan nggak gampang. Maka itu butuh proses. Dan prosesnya tidak cepat.
Maka harus jangka panjang itu mereka tanam. Mereka ingin yang jangka menengah, punya madrasah diniyah. Saya sampaikan kalau madrasah diniyah, bisalah guru-gurunya kirim ke kami, nanti tidak harus lama, 6 bulan juga jadilah kalau untuk jadi guru madrasah diniyah. Jadi TPA udah ada. Tapi persoalan itu adalah ketika lulus TPA, itu seakan-akan rampung dulu. Saya sudah selesai TPA sudah. Akhirnya yang SMP playon apa kemana-mana kan, yang SMA kemana-mana, jadi nggak terakomodasi kecuali yang mereka yang mondok. Tapi yang nggak mondok yang di situ, yang sudah lulus TPA kelas 3 udah selesai, tamat apa Iqra udah selesai, atau kelas 4 SD udah tamat. Perasaan udah rampung, udah wisuda kok, ya wis gitu. Padahal yang namanya ilmu kan tidak hanya kita bisa baca Quran, kita butuh tahu ilmu fikih, hukum ya, bisa tahu tajwidnya, bisa tahu macam-macamnya. Maka mereka punya rencana untuk mendirikan yang namanya madrasah diniyah. Kita arahkan kalau madrasahnya itu kurikulumnya itu begini. Kajian sore, tapi itu di atas TPA. Jadi setelah TPA lanjut ke madrasah diniyah, kajian sore dengan kurikulum yang lebih tertata. Untuk kemudian jangka panjang lagi nanti membuat pesantren yang lebih tertata, itu terstruktur, oh begini step-stepnya itu. Jadi kalau Lazis itu bisa berperan di sana itu akan sangat luar biasa. Kalau di tempat saya kan per bulan 600 lah. Lazis 600 per bulan sangat bisa. Saya pun sampaikan, sekiranya nggak sanggup silahkan ke tempat saya tak gratis ki. Kalau nggak sanggup silahkan. Wong buktinya wapat di santri, wong itu tok sembayar. Saya cuek saya itu, maksudnya yang mau bayar monggo, yang nggak monggo itu kan. Ya nanti Allah yang ngatur rezeki kan gitu. Tapi saya sering sampaikan ke BCM kita krisis dai, krisis ulama, maka pengkaderan itu harus dilakukan. Saya kepikiran begini, ngaji itu hampir saya ahad pagi keliling. Rata-rata yang hadir umur 50 tahun ke atas. Ya serius itu. Kepikiran saya, kalau umur 50 tahun ke atas yang ngaji, kira-kira 20 tahun lagi, Muhammadiyah jadi apa? Terus gedung-gedung itu, PKU tetap akan ada, PKU. Sekolah Muhammadiyah tetap ada, muridnya tetap banyak, tetap favorit, PKU-nya tetap ramai, tapi pegawai-pegawai yang ngisi bukan orang Muhammadiyah. Ya, kebayang nggak? Anak sing ngaji yang sekarang ini 50 tahun ke atas, kira-kira kebayang nggak? Maka orang-orang yang nanti kita yang udah sepuh-sepuh yang pernah ikut bangun hanya bisa nangis. Iya ya, bukan PKU cara dikaya ngono saiki. Ya kayak gitu, suruh ngaji pengajian Muhammadiyah di PKU nggak teko, giliran ngaji di tempatnya. Loh, aku ternyata sih bapak kai ngaji nang kono. Giliran lagi ini orang gelem. Kita buat kajian di tempat kita baru ketahuan, oh ternyata di PKU, ternyata di sekolah Muhammadiyah, ternyata di universitas kebanyakan bukan orang Muhammadiyah, sing kerja ternyata bukan Muhammadiyah gitu. Kenapa? Karena generasi kita nggak sana, nggak giroh ke Muhammadiyahnya lemah. Saya kadang kalkulasi hitung-hitungan, sekolah Muhammadiyah itu ada sekian ribu, universitas ada sekian puluh. Artinya setiap tahun itu yang S1 keluaran dari Universitas Muhammadiyah itu ribuan. Dari seluruh Indonesia itu 50.000 mahasiswa asal Universitas Muhammadiyah lebih per tahun mestinya, kan? Tapi kok sing jadi yang aktif di Muhammadiyah kok ikut kok? Yang jadi pengurus kok cuma ini aja? Ah kok bapak-bapak semua pemudanya kemana? Ya ini kalau tidak diatasi berbahaya. Serius. Ini ke depan Muhammadiyah akan seperti yayasan. Tidak ada bedanya dengan yayasan pendidikan, yayasan sosial, ngurusin sekolah, ngurusin rumah sakit, kan itu. Padahal Muhammadiyah itu apa? Gerakan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kok kembali ke Quran Sunnah kok? Yang paham Quran Sunnah kok susah nyari orang yang paham Sunnah di Muhammadiyah. Quran carinya Quran terjemahan, mending baca Qurannya karena masih berantakan. Nah, kini kok jargonnya kembali ke Quran Sunnah, kaboten jeneng. Terlalu berat tanggung jawabnya itu.
kembali ke Quran Sunnah, tapi suruh ngaji susah, suruh baca Qurannya masih belum baik, apalagi bisa baca kitab, baca Quran langsung, paham Al-Quran Sunnah langsung, itu nggak banyak, satu PDF saja nih, satu PDF. Saya ditarsih PDF. Yang bisa membaca kitab itu nggak banyak. Loh, kita kan otomatis kan harus baca kitab kalau ingin kembali ke Quran Sunnah. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kita harus tahu kalau mau ingin memahami Al-Quran harus baca tafsir, Ibnu Katsir, Tabari, dan lain sebagainya. Bahasa Arab semua. Membaca hadis harus baca syarahnya biar lebih paham. Hadisnya udah bahasa Arab, syarahnya bahasa Arab. Belum lagi nanti untuk fikihnya, perlu usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, macam-macam. Ya? Hanya orang yang bahasa Arab kok kembali ke Quran Sunnah, apakah kita akan kembali ke terjemahan? Diketahui sama MTA. Ini serius. Makanya saya sering ngurus dodo ini. Maka harus ada kesadaran kolektif untuk menanggulangi hal ini. Kalau enggak 20 tahun lagi entah jadi apa ini. Kita hanya bisa melihat gedung-gedung Muhammadiyah mewah-mewah, megah-megah, rame, tapi spirit Muhammadiyahnya hilang. Karena spirit Muhammadiyah itu di kajian, di pengajian. Hanya pengajiannya enggak ono, karena enggak ada yang ngampu, karena sakit. Maka mulailah cari kader pembibitan, dimasukkan ke pesantren. Sekolah ya bagus, tapi harus ada yang ke sana, harus ada yang tafakufiddin. Jangan semua jadi insinyur, jangan semua jadi dokter. Jangan. Itu pun kalau kembali ke Muhammadiyah, ya. Itu pun kalau aktif di Muhammadiyah. Yang saya heran kan bapak ibu Muhammadiyah, anak orang kenal Muhammadiyah. Bapak ibu ngurus Muhammadiyah, anaknya nggak kenal Muhammadiyah. Kenapa? Karena kita tidak mengkader dari dalam. Kaderisasi paling bagus, paling baik itu kaderisasi dari keluarga. Itu paling efektif. Itu paling bagus. Kalau cuma Darul Arqam setahun pisan, setahun pindu, nggak ngaruh. Tapi kalau anak kita bawa pengajian ke masjid, sholat bawa ke masjid, ada pengajian di mana aktivitas Muhammadiyah kita ajak, itu yang justru melekat pada anak. Hai kan bapak sholat ke masjid, anak itu di rumah main HP dibiarkan. Kenapa nggak dibawa ke masjid anaknya? Rasul aja dulu cucunya di masjid dibawa, Hasan Hussein sampai Rasul sujud, cucunya main kuda lumping di punggungnya kata Nabi, ya kan? Dengar cerita ini kan? Sampai sahabat bingung, ini Rasul kok sujud lama sekali. Ternyata cucunya Hasan Hussein bermain di punggung Nabi Muhammad. Maka ketika habis salam sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kok engkau sujud lama sekali ya Rasulullah? Rasul menjawab, waktu itu cucu saya lagi bermain di punggung saya. Saya biarkan cucu saya senang sampai puas. Setelah puas baru saya duduk. Dibiarkan main, dibiarkan mengenal masjid, dibiarkan mengenal jamaah. Jangan dibiarkan main HP, layon, main motor-motoran ke sana kemari. Saya sangat suka ketika ada kajian. Itu banyak anak kecilnya. Wangku ganggu pelayon, enggak masalah pelayon itu biasa. Yang namanya anak-anak, tapi itu akan menjadi kenangan luar biasa ketika dia besar. Waktu saya kecil, alah, ono kiai ceramah saya ada arah minum di depan, malah minumnya saya ke depan saya minum. Wah, diseneni. Itu akan menjadi kenangan di masjid. Jangan dulu saya waktu kecil senangnya main HP, main game, wah game online. Ya enggak. Untuk orang Muhammadiyah enggak banget lah istilahnya itu. Kok gitu amat lah, kita kan gerakan dakwah. Ya dakwah anak dewe kan gitu, dakwah keluarga dewe, rasa adu-adu kita yo semua aktif di Muhammadiyah, sini aktif di anak dewe enggak aktif di Muhammadiyah. Ya kan kalau kita ke masjid, bawalah anak kita ke masjid. Kita pengajian, bawalah anak kita ke masjid. Ya ini ada anak kan. Alhamdulillah. Meskipun saya sijil atau orang senang. Ya, iya. Saya senang kalau ada pemuda ke masjid, senang sekali saya. Maka saya sering katakan, untuk yang muda-muda ingin pengajian,
Kalau saya diundang, senang sekali saya. Mau pengajiannya sambil ngetrek, monggo. Malah anak muda kan senang kan di luar ngetrek, ngopi itu kan. Monggo. Ngaji tidak harus di masjid, duduk serius nyatet gitu. Sambil ngopi, sambil santai, sambil ke hutan, kemah, monggo kan gitu. Anak muda kan senang kayak gitu. Ya. Saya kalau diundang sebut senang sekali saya. Tapi belum ada. Ya. Kajian anak-anak muda di beberapa ranting luar biasa, tapi sebagian besar tidak ada. Saya juga kadang kalau ngaji PCM kan berarti kalau PCM pengajian itu berarti kan PCM PCA ya, gabungan biasanya kan. Kemudian NA pemuda juga gabungan ya. Tapi saya kadang sedikit sekali melihat NA. Ya, kalau pemuda kadang masih ada lah. NA itu sedikit sekali. Kok mikir kadang saya, ini NA-nya kemana? Wah, sibuk sama keluarga, sama anak. Ya anak sih mikir sibuk, ya kabeh sibuk. Justru pendidikan anak itu dibawa ke sini, anaknya diajak main ke masjid, pengajian kan gitu. Padahal kan yang didik anak yang paling efektif kan NA-nya itu yang udah punya anak kecil-kecil, justru itu harus dibawa. Kita tahu lah, kita tahu sama-sama. Ada partai kan yang kalau demonstrasi anak kecil dibawa kan, babynya dibawa ya, bayinya dibawa. Padahal kan kalau demo nggak boleh itu dibawa umur 17 tahun ke bawah nggak boleh. Tapi dibawa itu untuk apa? Kaderisasi loh. Supaya apa kita bangga? Saya bangga bermuhammadiyah, anak saya harus muhammadiyah kan gitu. Yang menghidupi Muhammadiyah siapa lagi kalau bukan saya dan anak-anak. Kalau semua orang mikir saya dan anak itu saja, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah yang lain, ngajak yang lain. Kalau setiap kita pikir saya dan anak saya, itu akeh loh. Sudah banyak. Wong kacang kajian cabang atau kajian ranting, kadang pengurusnya orang teko. Iya, ini juga miris juga saya. Ini piye gitu. Ya jujur tempat saya sendiri, saya ngaji di tempat saya seminggu sekali, sing teko ya wong loro wong telu. Tapi saya nggak putus asa. Tiap Jumat kalau saya mau di rumah ya ngaji. Tetap. Sekarang tiap malam saya ngaji HPT. Ya terawih lumayan lah. Kalau bapak-bapaknya, kalau yang bukan santri ya ada 3, ada 4, lumayan peningkatan lah. Ibunya kadang ya 5, 7 lumayan lah peningkatan. Ya. Dulu paling 3, 2 dan saya selalu ngaji. Meskipun 2 orang, 1 orang pernah datang, ya ngaji pada HPT. Karena saya juga yang nggak tahu HPT itu apa itu nggak tahu. Saya yakin di sini pun yang punya HPT bisa dihitung sehari. Iya betul. HPT harganya berapa? 29.000. 2 mangkok bakso. Tapi kita orang Muhammadiyah ternyata lebih enak makan bakso dan mangkok bakso dibanding beli HPT. Loh HPT itu hiburan saat itu pula Muhammadiyah. Mosok wong liya sing kon tuku, masa orang lain bisa belajar? Tentu kita kan. Suara Muhammadiyah. Minimal AUM, sekolah Muhammadiyah atau masjid Muhammadiyah. Itu ada produk tarjih. Iuran dapat berapa? Oh, ini, alhamdulillah minggu ini dapat 300.000. 300.000 berarti kita belikan HPT 1 ya untuk inventaris. Oke. Bulan depan dapat lagi berapa? 300.000. Yang 40.000 tapi HPT yang jilid 3. Oke. Bulan depannya dapat lagi 300.000. Ambil lagi. Ini kita ambil 30.000 untuk beli fikih anti korupsi. Nah itu, jadi dari iuran itu sekian persen disisihkan untuk beli buku tarjih, produk tarjih. Taruhlah di rak perpustakaan di Masjid Muhammadiyah. Oh ada HPT jilid 1, jilid 2, ada fatwa tarjih, ada. Kalau nyicil 30.000, 40.000 tiap bulan, bisa lah. Saya yakin bisa. Jangan kita hanya berpikir soal gedung. Wah ini kamar mandinya belum bagus. Oh ini soundnya belum. Oh ini. Itu bagus juga harus kita pikirkan. Tapi rohnya juga harus dipikirkan. Ilmunya juga harus dipikirkan. Ya, jadi supaya apa? Supaya spirit bermuhammadiyahnya itu ada.
lebih gitu loh. Kita tahu tentang Muhammadiyah. Syukur-syukur bisa langganan suara Muhammadiyah 50.000 per bulan. Nah, syukur-syukur ya kan. Kalau untuk setiap orang berat, AUM-nya itu masjid. Jadi masjid langganan dari infak jamaah sisihkan. Kalau tidak bisa minimal yang HPT, fatwa tarjih, ya produk-produk yang lainnya nyicil setiap bulan satu buku, setiap bulan satu buku. Nanti lama-lama produk-produk tarjih akan kebeli. Syukur-syukur nanti ada perpustakaan masjid kan gitu. Baru ini kita bedah bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Karena banyak yang kita belum tahu. Tarjih itu apa aja, banyak yang belum tahu. Apa sih tarjih, ya? Apa sih marjuh, apa sih bid'ah, banyak juga yang belum tahu itu. Nah, nanti kita bedah bareng-bareng apa itu tarjih, apa itu marjuh, kan itu. Sehingga kita bisa apa istilahnya itu paham tentang Muhammadiyah, paham tentang gerakan Muhammadiyah, paham tentang spirit Muhammadiyah. Tapi sebelum ini masih ada waktu setengah jam, kita akan buka tanya jawab. Tapi sebelumnya saya akan ngaji sedikit lah, tidak hanya cerita tentang Muhammadiyah dan masjid, tentang cabang furuk fikih ya, tentang fikih. Karena ini juga menurut saya sangat penting. Kemarin waktu mau Ramadan, semua sepakat ya puasanya. Puasanya kemarin sepakat nggak? Sepakat tanggal 1 Ramadan. Sepakat semua. Kan harinya yang beda-beda kan gitu. Tarawihnya pun sepakat bahwasanya sholat tarawih itu sunnah. Sepakat ya? Cuma ada yang 11 dan 23. Di dalam tarjih ada yang namanya rojih, itu pendapat kuat. Marjuh itu pendapat lemah. Pendapat kuat dan pendapat lemah. Kuat menurut siapa? Kuat menurut saya umpamanya, menurut Muhammadiyah, menurut NU, menurut Persis. Lemah menurut siapa? Menurut Muhammadiyah, menurut NU, menurut Persis dan sebagainya. Maka seringkali kuat menurut kita belum tentu kuat menurut yang lain. Itu biasa dalam fikih. Dulu itu ada 80 mazhab yang sering beda, biasa saja. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Imam Malik punya beda dengan Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid Imam Daud Az-Zahiri, sering beda. Punya murid Ahmad bin Hambal, sering beda. Bahkan punya mazhab sendiri-sendiri. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Zahiri. Ada lagi Lais, Tobari, Zaidi, Ja'fari, Sauri, dan lain sebagainya. Banyak sekali mazhab. Dulu itu meskipun banyak mazhab, setiap mazhab itu pengikutnya banyak. Pengikutnya kan kita lah. NU pengikutnya banyak, Muhammadiyah pengikutnya banyak, Persis pengikutnya. Itu paling 3 ya. Kalau sekampung biasanya 2. Muhammadiyah sampai NU. Ambian kok 80. Oh, perbedaannya menghadapi 80 perbedaan satu masalah itu gimana? Nggak kebayang. Tapi mereka sangat toleran, sangat biasa. Jadi ketika Imam Syafi'i kunut, Imam Hanafi tidak kunut, biasa saja gitu. Kenapa? Karena itu perbedaan furuk atau perbedaan cabang. Karena kuat menurut Hanafi belum tentu kuat menurut Syafi'i, kuat menurut Syafi'i belum tentu kuat menurut Hambali dan demikian. Karena setiap mazhab punya metodologi, punya cara ijtihad masing-masing. Dan terkadang sesuatu yang menurut ulama itu sekarang kuat, suatu kali dianggap lemah. Bisa saja. Maka Imam Syafi'i punya yang namanya qaul jadid dan qaul qadim. Mazhab Syafi'i di Irak berbeda dengan di Mesir. Ada beberapa pendapat Imam Syafi'i yang di Irak itu dihapus ketika di Mesir, ganti yang baru. Ini satu mazhab loh. Jadi biasa. Di Muhammadiyah juga sama. Dulu masang kiai, fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu haram. Ya, haram dulu nggak boleh. Yang rojih haram. Tapi sekarang boleh. Justru yang rojih jaiz, mubah, boleh. Beda kan? Nah, jadi kuat zaman dulu ternyata nggak kuat zaman sekarang kan gitu. Atau yang dulu nggak kuat sekarang jadi kuat. Kalau tarjih dulu
Kalau ada rapat Muhammadiyah, ada Aisyah putra putri, wajib pakai satir. Harus. Untuk misalkan kalau sekarang yang penting tidak ikhtilat kan gitu, ada batasnya, nggak ikhtilat seperti itu, nggak harus pakai satir. Dulu kita pakai hisab, pakai ru'yah jilid 1 awal Ramadan. Masih habis, sekarang masih ada tulisan. Kemudian kalau wudhu sentuhan laki-laki dengan perempuan bukan mahram yang jilid 1 itu batal wudhunya. Kemudian dulu yang kita anggap kuat, subuh dulu pakai kunut. Akhirnya dimarjuhkan, subuh nggak pakai kunut. Kemudian laki-laki bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram selama tidak menimbulkan syahwat, tidak membatalkan wudhu. Kemudian kita pakai hisab wujudul hilal. Dulu bukan hisab wujudul hilal, pernah hisab wilayatul hukmi, pernah hisab matla, kemudian hisab wilayatul hukmi, sampai kemudian hisab wujudul hilal. Tahun depan hisab wujudul hilal dihapus, ganti dengan kalender global. Jadi suatu yang dulu lemah dikuat, suatu yang dulu kuat jadi lemah. Maka sesuatu yang marjuh ini bukan bid'ah, bukan sesat. Karena bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah pasti sesat. Sesat neraka loh. Gitu kan? Maka kita sebagai orang Muhammadiyah tidak boleh mudah mengatakan suatu perbuatan bid'ah. Kalau tidak ada di HPT, di fatwa tersebut nggak disebut bid'ah, ya udah kita nggak ngatakan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu ma khalafal kitab was sunnah menurut sebagian ulama. Sesuatu yang menyelisih Quran dan sunnah. Kalau masih ada dalilnya Qurannya, masih ada dalilnya sunnahnya, itu bukan bid'ah. Tapi itu sekedar perbedaan pandangan, perbedaan cara pandang. Itu sah, boleh. Terkait persoalan furuk cabang. Kalau persoalan usul nggak boleh beda. Persoalan akidah nggak beda. Rukun Islam, rukun iman nggak boleh beda. Kalau ada yang mengatakan sholat nggak wajib, kafir. Kalau ada yang mengatakan Allah 3, kafir. Itu aja. Karena usul. Usul itu ada yang usul di akidahnya, ada usul di fikihnya. Fikih yang usul itu kayak rukun Islam itu usul itu. Kalau ada ingkar puasa Ramadan, kafir itu aja. Tapi kalau dia nggak puasa, kenapa nggak puasa? Males. Oh, berarti dia bukan kafir. Selama dia masih yakin kalau puasa Ramadan itu wajib. Tapi fasik atau asi, muslim yang pelaku maksiat menurut paham ahli sunnah wal jamaah. Karena menurut paham khawarij dia kafir, tapi menurut kita Muhammadiyah itu asi, pelaku maksiat. Muhammadiyah ahli sunnah bukan? Muhammadiyah ahli sunnah bukan? Taunya dari mana Muhammadiyah ahli sunnah? Ahli sunnah kan singkatnya aswaja. Muhammadiyah aswaja bukan? Aswaja katanya. Ngerti sekali dari HPT. Makanya bilang pentingnya baca HPT di situ. Di HPT disebutkan faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bi kana min ahlil haqqi wa sunnah. Barang siapa yang yakin dengan prinsip-prinsip seperti yang tertulis di HPT, maka dia kelompok ahlul haq wa sunnah. Ahlul haq wa sunnah itu adalah istilah yang digunakan Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Asy'ari. Imam Asy'ari juga punya kitab lain judulnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Muhammadiyah itu kalau di HPT menggunakan istilah Ahlul Haq Sunnah dan itu sama dengan Ahlus Sunnah. Dua-duanya merupakan istilah yang digunakan Imam Asy'ari. Baik Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Ahlul Haq Sunnah sama-sama istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari. Sehingga Kiai Haji Syarif Hadikusuma menulis sebuah buku tahun 43 judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukunya sudah saya kasih komentar sebenarnya. Cuman sayangnya buku itu hanya di file saya. Kapan-kapan tak cetak kayaknya itu. Ya, bukunya bagus sekali. Saya kasih komentar. Ya. Kemudian ada murid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya berbahasa Jawa. Kalau yang ikut grup saya di Taya Jawa Agama itu biasanya akan mendapatkan artikel dari saya bahasa Jawa, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian ke dalam bahasa Indonesia, kemudian saya terangkan, saya syarah. Nah, itu berseri. Itu jadi murid langsung ya Jamaah Dahlan, dan itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah kita, bukan Khawarij kita, bukan Ibadiyah, tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ingin keren, maksudnya
Kalau nggak mau dibilang aswaja, bilang aja kita ahlul haq wa sunnah. Itu tertulis di HPT, ahlul haq wa sunnah. Maka buku saya judulnya Ahlul Haq wa Sunnah, Syarah Himpunan Putusan Tarsimuadiyah, Bab Iman Bagian Ketuhanan. Dan prinsip-prinsip yang terus di HPT persis 100% apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya, persis. Karena ketika saya bandingkan dengan pendapat-pendapatnya kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, Usul Salasa, Kasus Bar, ternyata beda banget. Beda sekali. Ternyata redaksinya itu persis seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan kata-kata faman i'taqada jami'a dzalika mungkinan bihi karena min ahlil haqqi wa sunnah. Ini redaksi ini ternyata redaksi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Redaksinya seperti itu. Mirip banget. Ada perubahan dikit, ya 90% sama. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau berbeda dengan dalam prinsip akidah, memang kita yang akidah yang usul kafir, kecuali akidah yang furu itu nanti ahlul bid'ah maksudnya. Kapan-kapan kalau ketemu lagi kita bahaslah usul furu ini yang lebih detail. Kemudian kalau furu yang fikih tadi itu, yang rojih marjuh itu, kalau marjuh kan berarti urusan furu ya, kita toleran. Maka kalau ada orang yang tarawih 2-3 ya monggo. Itu fikih kok. Wong nggak sholat aja nggak apa-apa kok, sunnah kok dipermasalahkan, wala terawih 23. Wah yang nggak sunnah, nggak sholat saja nggak dosa kok. Maka itu silahkan. Kenapa? Karena ada hadis, ada landasannya. Di dalam kitab Majmu' Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya sholatnya Umar bin Khattab itu 23 rakaat. Tapi kalau yang kita pegangi adalah hadis Aisyah. Bahwasanya Rasul itu sholat di bulan Ramadan atau luar Ramadan 11 rakaat. Tetapi Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kalian ambil sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Apapun yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin boleh dilakukan. Nah, kalau ada sandaran dari sahabat Umar, masa kita akan mengatakan bid'ah? Masa Umar sahabat pelaku bid'ah? Padahal kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masa sahabat Umar di neraka? Ya, beneran aja gitu. Pinter sopo di Umar gitu. Adzan 2 kali Jumat bid'ah. Dari mana adzan 2 kali bid'ah? Itu sahabat Utsman. Nah, tapi kalau mau sekali ya monggo, itu sunnah Rasulullah. Tapi sekiranya ada yang ingin ngikutin sunnahnya para sahabat juga silahkan. Gitu. Karena Rasul jelas ashabi kan nujum bi ayyimah tadi itu sahabatku itu bagikan bintang. Siapapun yang kalian pegang, kalian ambil contoh teladan, pasti akan memberikan petunjuk untuk kalian. Maka paham ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat semuanya udul, semuanya bisa dipegang pendapatnya. Siapapun, entah sahabat Ali, entah sahabat Aisyah, entah Utsman, entah Abu Bakar, siapapun. Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Jelas Allah jadi ridho kepada mereka kok. Kita yang bukan siapa-siapa mencela sahabat, maka dipaham al-sunnah mencela sahabat itu dosa besar. Karena sahabat itu Allah dah ridho. Maka silahkan yang hendak memegang mendapat sahabat, silahkan yang hendak memegang mendapat langsung dari hadis Rasulullah gitu. Tapi ada juga sahabat yang melakukan, tapi melakukan. Ya monggo. Rasul sendiri mengatakan khairul quruni qarni tsummalladziina yalunahum tsummalladziina yalunahum. Sebagai masa itu masaku, Rasul dan sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, tabi'in. Jadi tabi'in itu ada pendapatnya Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, Thawri dan sebagainya. Selama ada sandaran dari pendapat Imam Mazhab, insya Allah baik. Dan itu ada sandarannya, silahkan dipakai. Yang mau pakai kunut ada di mazhab Syafi'i, yang nggak pakai kunut ada di mazhab Hanafi, yang membatalkan puasa kalau bersentuhan dengan bukan mahram ada di mazhab Syafi'i. Batal yang mengatakan tidak batal ada juga gitu. Jadi macam-macam. Selama ada tuntunannya, ada sandarannya itu boleh dan itu mu'tabar. Maka sebagian ulama mengatakan yang disebut bid'ah ma khalaqal kitab wal Qur'an wa sunnah wa af'alus sahabah wa tabi'in. Jadi yang disebut bid'ah adalah yang tidak ada sandaran dari Quran, tidak ada sandaran dari sunnah, ataupun tabi'in ataupun tabi'in.
nggak ada sandaran sama sekali. Nah ini nggak ada di Quran, nggak ada Sunnah, nggak ada di generasi tabiin juga loh. Tapi ada sandaran dari ada sandaran dari Quran yang sifatnya yang dalil umum. Berarti kan ada sandaran dalil umum itu misalnya apa? Yasinan setiap malam gitu. Ini kan tradisi Nusantara ya. Ya tradisi Nusantara. Karena di Arab nggak ada. Ya mungkin yang model yasinan bareng-bareng ya gitu ya maksud saya. Itu di Arab nggak ada. Itu Nusantara. Maka ketika ada yang mengatakan Islam Nusantara ya sah. Nah, itu wah itu bid'ah nggak ada. Lu bid'ah gimana? Baca Quran itu jelas tuntunannya, perintahnya, hadis Nabi terkait tentang anjuran kita baca Quran jelas. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang menurut Anda paling mudah dari Al-Quran. Itu Al-Quran sendiri bicara seperti itu. Waratil Quran tartila, baca Quran dan tartil. Banyak dalilnya. Adapun Anda membaca setiap Jumat, setiap Sabtu, setiap Ahad, ya monggo kerso. Kayak kita maunya di sini setiap Minggu, Jumat jam 2 mengadakan pengajian, tempatnya dikhususkan masjid sini. Bid'ah enggak? Tempatnya dikhususkan, jamnya dikhususkan, ngaji. Dan itu Rasulullah nggak pernah kok ngaji jadwal sampai kayak gitu. Tapi bid'ah enggak? Enggak, karena ngaji thalabul ilmi itu tuntutannya jelas utubul ilma. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban, adapun mau setiap malam Sabtu, setiap Ahad pagi, monggo kerso. Itu kan ada dalil umum. Adapun kita tidak melakukan, tidak boleh mencela yang lain. Kenapa? Karena itu furu' cabang. Dalil umumnya ada. Kita nggak melakukan kan ya nggak apa-apa kan gitu. Kita senangnya ngaji sendiri di rumah ya monggo kan gitu. Kita maunya kahfian ya silahkan. Tapi soal furu' tidak boleh dicela karena ini ada kecuali dia itu terkait dengan hal-hal yang memang bid'ah. Bid'ah itu apa? Yang tidak sandaran yang tadi. Sholat subuh sih kuat orang rakaat orang tanya puas tak sholat subuh 5 rakaat. Nah itu nggak ada sandaran sholat subuh 5 rakaat nggak ada sandaran bid'ah itu. Atau dia itu sholat tapi masih pakai keris, pakai sajen. Nah itu jelas tuh bid'ah itu. Dari mana dan sajenan itu? Buddha Hindu itu nggak ada di dalam Islam. Maka itu jelas. Kayak poso Ramadan untuk kurang puas ya. Tak tambahi poso ngerawat, poso mutih, poso weton. Nah, maka Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan yang disebut bid'ah adalah semua perbuatan yang yudahi al-ahkam asyariyah, yang menyerupai mirip-mirip dengan hukum syariat. Suatu ibadah mirip-mirip menyerupai hukum syariat. Sholat wajib 5 waktu sudah ada, kita masih setiap Jumat Kliwon masih pakai apa namanya itu dupa, masih apa, masih hong. Gitu. Wah, ini nggak ada dalam Islam. Ya, nggak ada. Karena menyerupai hukum syariat. Bahkan kalau seperti kayak gini bisa syirik ini. Kalau sudah nyembah jin itu yang disembah itu. Ya kalau soal sajen saya tegas. Soal sajen. Karena di NU pun juga sama, soal sajen itu nggak ada. Yang untuk apa namanya itu dipersembahkan ke nenek moyang. Kalau kita merujuk ke bahasa masailnya ya, bukan ke pandangan masyarakat. Karena kadang berbeda antara pandangan masyarakat sama dengan produk resmi. Sama di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah produk resmi begini, jamaahnya begini, katakan itu. Dan itu banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Nah, maka kita yang jadi pegangan kan produk resmi. Kalau di produk resmi di bahasa masalah pun nggak boleh saja ngasih ke apa tapi pohon-pohon apa nggak boleh. Nas Quran jelas haram. Tapi kalau soal fikih monggo. Yang mau terawih 12 berapa 11 monggo. Yang 23 monggo. Nanti Idul Fitri alhamdulillah sabarang ya. Andai pun beda monggo karena semua punya pandangan yang berbeda. Kecuali yang bermuktabar. Yang bermuktabar itu yang dia itu secara metodologi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kayak kemarin jamaah apa ya? Yang lainnya puasa hari Senin, oh di hari Kamis sudah puasa duluan. Nah itu nggak muktabar itu. Nggak itu keilmu secara keilmuan nggak bisa dipertanggungjawabkan itu sesat itu. Nah, saya terus terang aja sesat karena nggak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang muktabar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah landasan dari kalangan ulama monggo. Soal hisab umpamanya itu Imam Al Ghazali pakai hisab, As-Subki pakai hisab dalam mazhab Syafi'i ya. Kemudian Imam Romali pakai hisab. Meskipun sebagian besar mazhab Syafi'i pakai ru'yah. Di antara yang sangat kokoh dan ru'yah di mazhab Syafi'i adalah Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab.
Tapi Imam Romari, Imam Sufi, justru Imam Sufi mengatakan kalau bertentangan antara hisab dan ru'yah, dulu kan hisab gitu. Satu mazhab pun kadang berbeda pendapat, dan itu sangat biasa di dalam khasanah pemikiran Islam. Biasa sekali, bukan hal yang berbeda. Tapi masih ada waktu seperempat jam, silahkan yang hendak bertanya. Monggo. Waalaikumsalam. Terkait sholat tarawih. Setelah sholat tarawih itu ada bacaan khusus yang diajarkan pertama. Kemudian setelah witirnya itu juga ada bacaan yang berbeda. Atau bila mana ada kemudian dipandu sang imam dalam hal ini masuk yang dianjurkan atau tidak. Secara umum untuk doa bebas, setelah zikir bebas. Tapi biasanya subuh kutus rabbuna warqul malaikatu ruh gitu ya. Subuh kutus rabbuna warqul malaikatu ruh. Itu biasanya pakai itu. Tapi secara umum zikir apapun bebas. Karena wasabihu bukrata wasilah. Zikir apapun pagi petang. Jadi bebas saja, silahkan. Enggak ada pun khusus itu harus ini atau apa itu enggak ada. Yang pertama, yang kedua dipandu, monggo saja yang mau dipandu. Jadi karena ada jamaah yang ya maaf ada yang orang awam itu kadang nggak bisa dikir apa, kemudian ada imam yang mandu, ya silakan saja dipandu. Apalagi kita orang Indonesia banyak yang nggak bisa bahasa Arab itu kan, mau tasbih aja kadang bingung kan. Kayak persis kayak haji, ada pemandunya, dikir bersama, ini silakan saja. Makanya kalau ada yang dikir jamaah habis sholat itu di Muhammadiyah boleh loh, di fatwa tarsih boleh, silakan buka fatwa tarsih. Kalau nggak percaya ke mu'alimin, saya kenal di mu'alimin saja. Sampai sekarang masih dikir jamaah. Darul Arkom masih dikir jamaah. Gombong itu ada juga tuh MBS naik, dikir jamaah juga. Jadi itu nggak masalah itu, karena supaya jamaah itu berzikir. Kalau nggak kadang diam aja, kalau nggak langsung salam lalu bukan Allahumma lantas salam, tapi Allahumma lantas jalan kan gitu. Silakan. Ini terkait di sebutan ibadah yang kita tahu ada istilah ibadah makhluk dan wairu makhluk. Benar. Kemudian di situ bid'ah yang sesat itu masuk dalam kategori yang mana? Kalau sesuai fatwa tarjih ibadah mahdoh, termasuk yang disebutkan oleh Al-I'tisam Imam Syatibi itu terkait dengan ibadah mahdoh, itu apa namanya yang dianggap bid'ah. Ibadah mahdoh itu apa sih? Jangan-jangan orang ngerti lah ibadah mahdoh. Ibadah yang tuntunannya jelas dan tidak bisa dikiaskan. Sholat, orang bisa dikiaskan. Tak sholat kok subuh 2 rakaat, tak nggawe sholat maneh. Sing 2 rakaat mirip subuh, nggak bisa. Yang namanya mahdoh ya. Haji di Mekah, wah haji Mekah kita buat sendiri persis kayak Ka'bah di Surabaya. Nanti setiap hajinya setiap bulan Desember. Raiso. Nah, ini nggak bisa dikiaskan, namanya ibadah mahdoh. Apa itu sholat, puasa, haji, itu aturannya jelas, nggak bisa ditaati. Termasuk sholat sunnahnya, poso sunnahnya, itu udah aturannya jelas. Itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu bisa dikiaskan. Contoh apa? Zakat ibadah ya. Rasul pernah nggak zakat pakai beras? Nggak pernah. Di sana nggak ada beras, sana pakai gandum. Nah, ini gandum sana. Tapi orang Indonesia, nah kita kan nggak ada gandum, maka kita zakat pakai beras. Imam Syafi'i membolehkan pakai kutu yaumih atau kutul balad, makanan pokok negara tersebut. Jadi Imam Syafi'i menggunakan kias berarti untuk menyamakan supaya setiap orang itu bisa. Kalau kita terpaku pada teks hadis, wong Arab tok zakat fitrah kita jadi nggak zakat kita. Maka itu dikiaskan. Kemudian soal zakat juga banyak pengkiasan. Zakat mal pun banyak pengkiasan. Apa misalnya apa? Dulu nggak ada yang namanya zakat kos-kosan namanya. Terus saya punya ayam zakatnya nggak? Wah, ini ayamnya wakeh, bisnis ayam ya wajib zakat. Gitu kalau terus nisabnya piye? Nisabnya ya karena dia masuk ke urut tijarah, perdagangan. Kalau keuntungan bersih setahun setara dengan 85 juta atau 85 gram emas, ya wajib zakat gitu. Nah, tapi kan ayam nggak ada zakat ayam di hadis di Quran. Masa saja sugiro umum dari bisnis ayam bisa dapat 500 juta setahun mau seorang zakat gitu. Umpamane kan telur, ya telur wajib zakat kalau sudah
Banyak kalau bis itu udah sekitar setahun keuntungan bersih 85 gram. Nah, ini kan kias. Nah, hal yang bisa dikiaskan seperti ini namanya ibadah ghairul mahdhah. Tapi yang tidak bisa dikiaskan itu namanya ibadah mahdhah. Maka yang masuk tadi itu maksudnya ibadah mahdhah saja. Menurut fatwa Tarsib maupun menurut Imam Syatibi dalam kitab Al-Iqtisam. Satu lagi. Monggo. Untuk tradisi yang berkembang seperti kayak dan itu kan, bagaimana pandangan Muhammad? Di Muhammadiyah itu sah-sah. Kita ngadain maulidan nggak? Ngadain di BP itu sering. Cuma beda cara maulidan kita. Biasanya pakai seminar, pakai pengajian. Maulidan juga. Inti maulid itu apa sih? Memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nah, saya di mana ya? Saya bilang Kanjeng Nabi diprotes. Padahal Kanjeng Nabi itu bahasa Arabnya Sayyidina. Padahal di HPT bab iman halaman 1 paragraf 1 pakai kata Sayyidina. Iya, makanya kalau nggak punya HPT repot kan, pakai Sayyidina diprotes. Padahal yang nggak boleh, yang dimarjuhkan Muhammadiyah itu Sayyidina hanya di sholat, di luar sholat silahkan. HPT halaman 1 paragraf 1 pakai Sayyidina. Kalau Jawa ini Kanjeng Nabi kan itu usah diprotes. Ya Muhammadiyah pakai Kanjeng Nabi. Nah itu ya. Jadi prinsipnya hal-hal seperti itu kayak sholawatan apa itu Muhammadiyah selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Bertentangan itu maksudnya apa? Sholawatan lah. Loh, sholat itu dianjurkan loh. Man sholla alaihi sholatan, sholat lebih masuk. Siapa yang baca sholat kepada saya, 1 kali sholat, Allah akan kasih 10 kali kebaikan. Ya kan? Bahkan satu-satunya ibadah yang dicontohkan oleh Allah itu sholawat. Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat nggak? Enggak. Allah perintahkan kita zakat, Allah zakat nggak? Enggak. Tapi sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat pada Nabi. Baru setelah Allah mencontohkan, malaikat mencontohkan, baru mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Karena kami Allah bersolawat, malaikat solawat, wahai orang-orang yang beriman, kalian baca solawat. Sangat dianjurkan. Solawat itu, orang Muhammad ya anti solawat aneh. Sholat tanpa solawat gak sah. Kalau solawat itu wajib bagian dari tasyahud akhir itu termasuk dalam mazhab Syafi'i itu. Enggak mau Allahumma sholli ala Muhammad wa enggak mau ah. Ya kan ala ali wa salawat semua itu dah. Enggak sah. Salat itu dianjurkan kok. Yasinan, sama kita tadi tafsirin dibaan, pakai musik, pakai rebana. Loh, wong kita sang surya telah bersinar. Pakai musik lagi kan? Podo. Apa bedanya? Bedanya kita pakai organ, pakai apa, gitar, ini pakai rebana kan. Salatullah, salamullah. Bahkan saya buat selawat sendiri. Saya itu sudah membuat berapa selawat ya? 4 aslinya, cuma yang 1 saya dia tak cari hilang. Ini selawat saya nih. Ngomong nih gini tak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi aqdama mujahidil Filistinin wa yu'izu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud a'da'aka wa a'da'adin wa yusabbitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarritu bihi tadbirahum wa yazulu bihi dawlatahum ilal jihad nida Allah lil muslimin ilal jannah allati mu'idal muttaqun. Ini salat saya buat sendiri. Tentang apa salat ini? Kalau penasaran, salat itu tentang Palestina. Jadi saya baca salawat ya Allah, saya baca salawat dengan nabimu ya Allah. Allahumma sholli alaihi wasallam. Islam itu aqdamal mujahidil Palestina. Kau berilah kekuatan kepada para mujahid Palestina. Mereka menghadapi orang-orang Yahudi, mereka bertempur bersama orang-orang Yahudi. Kuatkan mereka ya Allah. Binasakan Yahudi, hancurkan Yahudi, pecahkan gerakan mereka, makar mereka hancurkan. Ilal jihad nida Allah lil muslim. Wahai kaum muslimin, panggilan jihad sudah datang. Wahai kaum muslimin, segera berangkat menuju panggilan jihad. Ilal jannah allati wa'idal muttaqun. Menuju surga. Ini adalah jannah
surga yang Allah janjikan pada orang yang bertakwa. Ini salawat saya. Ada satu lagi, namanya Al-Quds. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana narfa rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa tahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Kawin dewi nggak ada di YouTube, buatan saya sendiri, itu mau cari juga ada, tapi ada di YouTube, tapi nyanyinya saya. Artinya opo? Jadi Al-Qudsu lana tunadina, Al-Quds, Masjid Suci Al-Aqsa telah memanggil kita, dan kita yakin, kita percaya Masjid Aqsa yang saat ini berada di bawah cengkerangan orang Yahudi akan kembali kepada kita. Suatu kali nanti kita akan membawa bendera kemenangan, akan kita kibarkan di Masjid Suci Al-Aqsa. Kita akan bersihkan najis orang Yahudi yang ada di Masjid Aqsa. Lalu di sana kita akan sholat dan kita akan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka penutupnya sholatullah, ini sholawat ya, gitu. Ini sholawat, jadi sah-sah saja. Ada 4 saya buat sholawat sendiri. Terakhir yang kemarin itu tentang sholawat Muhammadiyah. Jadi semua dia sebut Madihul Mustafa. Yang saya kalau ada yang di grup itu pernah dapat mungkin. Judulnya itu Madihul Mustafa. Intinya itu kita memuji Nabi. Insya Allah dengan kita dengan memuji Nabi itu dapat menyembuhkan banyak hal, banyak penyakit. Orang yang sering membaca salawat, dia insya Allah akan mendapatkan syafaat. Tapi harus ingat, kita ini adalah para mujahid. Mujahid untuk menegakkan fi'li'ila'i kalimatillah. Melalui apa? Melalui organisasi Muhammadiyah yang memerintahkan kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, yang mewajibkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya risalah Muhammadiyah itu membangun peradaban dan tersebar ke seluruh dunia, menjadi dunia yang damai, tentram. Nah itu sholawat saya itu. Itu ada, cuman lagunya saya kasihkan ke Pak Hasto, sudah dapat. Tapi saya mau nyanyiin agak susah karena susah sekali. Dia Pak Hasto kan mazhabnya mazhab selaw. Nah, kalau saya kan mazhab sholawat ya. Jadi ketika kayak nyanyiin, wah susah sekali nih. Ya, seperti itu. Ya, tadi ada lagi. Ya. Kalau tadi disebutkan ada pendapat mungkin juga bisa jadi yang masuk pun hari ini Kaji. saya ada satu persoalan yang Muhammadiyah sendiri sama Aceh Pak Rofi Ketua itu dulu sekretaris satunya Pak Manan. Saya kebetulan dulu ada tangan itu jadi sekretaris dulu. Saat itu Muhammadiyah masih memakai rupiah. Benar. Kemudian sampai hari ini saya secara pribadi itu tetap terus memakai rupiah. Karena saya berpegang walaupun dimaksudkan untuk mendapat yang baru, tapi saya masih tetap menganggap itu tidak maju. Kemudian dengan saya memilih pendapat itu sering ada tuduhan, karena yang kebetulan itu pemerintah itu ada salafi, ada yang jadi kebetulan kita membuat yayasan di Indonesia itu sering dipojokkan bahwa Indonesia itu salafi, padahal Muhammadiyah itu bukan salafi. Jadi sejak dulu sebenarnya kami masuk ke Indonesia itu hampir semua pengurusnya berada di ranting-ranting menjadi pengurus Muhammadiyah. Jadi sayang sekali kalau ada istilahnya sering mengatakan seperti itu, ya ada anggapan yang tidak benar. Kemudian yang saya ingin tanyakan dulu yang ini, kalau sebagai warga Muhammadiyah karena penentuan Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha
itu kan wilayah fikih, kan ada wilayah ikhtilaf, sehingga berpegang kepada majelis tarsih yang lama yang masih memakai rukyat secara pribadi, tidak kemudian secara organisasi. Itu apakah boleh? Untuk keputusan tarjih itu mengikat untuk organisasi. Jadi nggak boleh PCM kok berbeda. Lainnya hari Senin mulai satu Ramadan PCM Keranggan namanya atau PCM sini hari Selasa nggak boleh karena ada namanya etika organisasi. Adapun individu boleh kalau saya individu. Saya lebih kiai ini boleh. Dan di Muhammadiyah banyak terjadi. Waktu sebelum kalender global ini diputuskan, itu ketua majelis tarjih dulu yang profesor yang sekarang di DPP itu sudah berkeyakinan kalender global. Ya. Tapi kan yang dilakukan tetap wujudillah. Tapi dia andai kata melakukan untuk diri sendiri boleh. Tapi kalau untuk organisasi tidak boleh. Saya kalau di rumah, kalau subuh, kalau di masjid sama saya NU semua. Bunut ya. Tapi kalau di pondok nggak bunut. Nah, itu karena di pondok aja semua dia kan. Tapi kalau di masjid karena jamaah ini ngikut jamaah saya kan gitu. Artinya apa ya itu lentur gitu loh. Fikih itu lentur. Jadi kalau untuk pribadi sah, untuk yayasan yang bukan resmi di bawah Muhammadiyah bebas. Bukan resmi di Muhammadiyah kok, kecuali pesantren Muhammadiyah. Nggak boleh. Kalau pesantren resmi atas nama Muhammadiyah harus mengikuti keputusan organisasi. Ya, harus ikut APT, harus ikut fatwa tarsih karena di pesantren milik Muhammadiyah resmi. Tapi kalau pesantren yang yayasan nggak terikat. Saya kan memungkinkan yayasan ya. Jadi mau ikut aslinya ya, mau ikut Muhammadiyah terserah saya, mau enggak ya terserah saya kan gitu. Nah, karena yayasan meskipun secara realitinya saya sering ikut fatwa tarsih karena mendirikan pesantren atas nama yayasan karena ya banyak pertimbangan. Di antaranya ya kita yang minoritas dan sebagainya itu. Kita yang 10 kakak ini supaya. Jadi kita harus tahu diri lah kan gitu. Yang lain silakan. Yang kedua itu ada yang memahami hadis tentang tarawih belakang. Dipahami bahwa itu bukan dalil tentang tarawih karena baik di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan. Artinya kalau di luar Ramadan kan tidak ada istilah tarawih. Maka di situ dipahami yang 11 rakaat itu adalah sholat witir. Bagaimana pendapat? Baik, ini aslinya panjang ini. Tidak ada satupun hadis tentang sholat tarawih, nggak ada. Mau dicari kemana pun nggak ada. Yang ada qiyam Ramadan. Hadisnya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya diampuni. Jadi namanya apa? Qiyam Ramadan. Kemudian disinilah khilaf antar ulama. Ada yang ulama mengatakan yang nama qiyam Ramadan ini adalah qiyam yang khusus dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga andai pun seseorang itu selesai sholat isya kemudian melakukan qiyam Ramadan, boleh kemudian melakukan qiyamul lail. Karena beda antara qiyam Ramadan dan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail dalilnya beda. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu. Kan situ. Jadi dalilnya qumil laila illa qalila atau yang dalil satu lagi wa minal laili fatahajat bi nafilatan asa ayataka rabbuka maqaman mahmuda, dan dari sebagian malam hendaklah engkau bermunajat salat tahajud ya gitu. Ini dalil qiyam lail. Sementara qiyam Ramadan dalilnya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sehingga yang disebut qiyam Ramadan itu bukan qiyam lail. Maka kita yang bagi yang sudah qiyam Ramadan boleh kemudian melaksanakan qiyam lail. Ini satu pendapat. Ada pendapat kedua yang disebut qiyam Ramadan sama qiyam lail itu sama. Cuman bedanya kalau qiyam Ramadan itu dilakukan di waktu Ramadan. Kalau di luar Ramadan namanya qiyam lail. Kalau di Ramadan namanya qiyam Ramadan. Makanya hadisnya di Ramadan dan luar Ramadan tidak lebih dari 13. Tidak lebih dari 13 artinya apa? Setelah qiyam Ramadan nggak melaksanakan qiyam lail lagi. Karena di Ramadan dan di luar Ramadan sama, itu yang dipahami seperti itu. Maka pendapat ini mengatakan kalau sudah tarawih nggak perlu tahajud. Inilah pendapatnya Muhammadiyah.
Pendapat Muhammadiyah itu kalau udah tarawih nggak ada tahajud karena qiyam Ramadan itu sama dengan qiyam lail. Pendapat lain, loh kok bisa tarawih? Tarawih itu gimana? Tarawih itu dari kata tarwihatun. Tarwihatani, tarawih. Nah, istirahat aja. Tarwihatun satu istirahat. Tarwihatani dua istirahat. Tarawih beberapa kali istirahat. Disebut istirahat itu kalau sudah 4 rakaat istirahat. Kalau 4 rakaat istirahat berarti namanya tarwihatun ya. Kalau 4 rakaat lagi 2 kali istirahat berarti ya. Berarti tarwihata nih. Muhammadiyah berapa rakaat? 8 ya. Berarti berapa kali istirahat? 2. Berarti tarwihatani. Maka Muhammadiyah tidak pernah melaksanakan sholat tarawih. Karena hanya 2 kali istirahat. Kita hanya tarwihatani. Tapi kita melaksanakan qiyam Ramadan. Baru disebut tarawih kalau lebih dari 8 rakaat. 12 rakaat, 16 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat, 46 rakaat. Ya, itu namanya tarawih karena setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat. Jadi disebut tarawih itu karena banyak itu. Kok jadi 2-3 dari mana? Yaitu yang saya bilang menurut Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah itu sejak zaman Umar itu tadi. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang membatasi sholat tarawih hanya 11 rakaat saja faqad dhalla. Sungguh dia telah sesat menurut Ibnu Taimiyah. Maka di Saudi bertahun-tahun 23 rakaat mazhab Hambali. Di Mesir bertahun-tahun 23 juga mazhab Syafi'i. Tapi sekarang di Mesir sebagian besar 11 kecuali di Masjid Azhar dan beberapa masjid. Rata-rata 11 sekarang kecuali di Azhar masih 23. Jadi itu hanya sekedar pemahaman lah. Pemahaman apakah qiyam lail itu sama dengan qiyam Ramadan. Kalau bagi yang mengatakan qiyam lail sama dengan qiyam Ramadan, berarti setelah sholat qiyam Ramadan tidak perlu sholat malam, tidak perlu qiyam lail. Tapi bagi yang mengatakan qiyam lail berbeda dengan qiyam Ramadan, berarti setelah tarawih boleh melaksanakan sholat malam. Hanya ketika hendak melaksanakan sholat malam, syaratnya harus tidur dulu. Dalilnya kumil laila, bangun. Ya, bangun itu pasti bangun tidur, bukan habis duduk terus bangun itu kan. Ya. Maka kalau dalam bahasa itu kuminan naum, berdiri dari tidur, maksudnya bangun tidur. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan syarat untuk sholat malam itu harus tidur dulu meskipun sejenak. Habis sholat tarawih tidur sejenak, malam bangun. Yang susah orang Mesir kalau musim panas, mulai isya setengah 10, tarawih itu selesai jam 11, setengah 12 gitu kan. Nanti setengah 2 kita harus sudah sahur karena setengah 3 dah subuh. Maghribnya jam 8, jadi waktu untuk istirahat sejenak itu susah gitu kan. Jadi ya begitulah. Iya sudah lewat ya. Mahfum ya. Sudah lewat. Kapan-kapan sambung lagi. Kalau kurang puas nanti bisa ke pondok. Ahlan wa sahlan, kita bisa ngobrol-ngobrol di pondok. Taib, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wastabil khairatullah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.